Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ezra Syaranora dengan NIM 24101302200014. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih, di zaman sekarang teknologi sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan. Mulai dari penggunaan laptop, aplikasi pembelajaran, serta kelas online, semuanya semakin sering digunakan dalam proses pembelajaran pada saat ini. Tapi menariknya, tidak semua orang dapat menerima teknologi baru dengan cara yang sama. Ada yang cepat untuk beradaptasi dan menerima teknologi tersebut, dan ada juga yang memerlukan waktu lebih lama untuk mempelajari teknologi tersebut. Nah, jadi di video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis dari sebuah artikel yang berjudul Detailed Review of Rogers, Diffusion of Innovation, Theory and Educational Technology, Relate Studies Based on Rogers Theory. Nah, jadi di dalam artikel ini akan menjelaskan tentang bagaimana suatu inovasi, khususnya teknologi pendidikan, dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan pendidikan. Artikel ini membahas tentang teori difusi dan inovasi, yaitu proses bagaimana suatu inovasi tersebut menyebar dan juga dapat diterima dalam masyarakat atau lingkungan tertentu, termasuk di dunia pendidikan. Menurut artikel tersebut, terdapat 4 unsur penting dalam proses difusi inovasi, yaitu yang pertama, ada inovasi itu sendiri, yang kedua, ada saluran komunikasi, yang ketiga, ada waktu, dan yang keempat, ada sistem sosial. Dalam pendidikan, inovasi dapat berupa komputer, e-learning, internet, atau media pembelajaran lainnya. Di dalam artikel tersebut dikatakan bahwa inovasi tidak dapat terjadi secara tiba-tiba atau secara instan. Ada 5 tahapan yang harus dilalui seseorang sebelum menggunakan inovasi tersebut. Tahap yang pertama adalah knowledge. Pada tahap ini, seseorang mulai mengetahui adanya inovasi. Contohnya, guru mulai mengenal aplikasi pembelajaran baru. Tahap yang kedua adalah persuasion, yang dimana pada tahap ini, orang mulai berpikir, apakah inovasi tersebut dapat memberikan manfaat atau justru malah menyulitkan. Tahap yang ketiga adalah decision. Pada tahap ini adalah tahap ketika seseorang memutuskan menerima atau menolak dari inovasi tersebut. Tahap keempat adalah implementation. Tahap ini merupakan tahap inovasi tersebut dapat digunakan secara nyata dalam kegiatan pembelajaran. Tahap yang kelima atau tahap yang terakhir adalah confirmation, yaitu tahap ketika pengguna merasa yakin bahwa keputusan mereka untuk menggunakan inovasi tersebut adalah tepat. Artikel ini juga menjelaskan bahwa tidak semua orang dapat menerima inovasi tersebut dengan kecepatan yang sama. Jadi, di sini ada terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, yaitu ada kelompok innovators, yaitu orang-orang yang paling cepat mencoba hal baru. Biasanya, mereka suka bereksperimen dan tidak takut gagal. Kelompok yang kedua, yaitu ada early adopters, yaitu kelompok yang menjadi panutan, karena mereka lebih cepat untuk menerima inovasi dan dapat mempengaruhi orang lain. Setelah itu, ada early majority dan juga late majority, yaitu kelompok yang lebih berhati-hati dan menunggu sampai inovasi dianggap aman untuk digunakan. Jadi, kelompok early majority dan juga late majority ini, mereka adalah kelompok yang lebih berhati-hati dalam menerima inovasi. Dan yang terakhir ada laggards, yaitu kelompok yang paling lambat dalam menerima perubahan, karena mereka merasa dan lebih nyaman menggunakan cara-cara yang lama. Jadi, untuk menerima inovasi tersebut, mungkin mereka memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lebih cepat. Selain itu, artikel juga menjelaskan tentang faktor keberhasilan inovasi. Di sini ada 5 faktor yang menentukan cepat atau lambatnya inovasi tersebut diterima. Faktor yang pertama yaitu inovasi harus memberikan keuntungan dibandingkan dengan cara yang lama. Yang kedua, inovasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, inovasi tidak boleh terlalu rumit. Yang keempat, inovasi sebaiknya dapat dicoba terlebih dahulu. Yang kelima, hasil inovasi harus mudah dilihat oleh orang lain agar semakin banyak orang tertarik
untuk menggunakannya. Dari hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan teknologi pendidikan tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi itu sendiri. Faktor seperti dukungan sekolah, lingkungan sosial, dan juga kesiapan guru sangat menentukan keberhasilan sebuah inovasi. Oleh karena itu, proses penerapan teknologi pendidikan memerlukan waktu, dukungan, dan strategi yang tepat agar inovasi dapat diterima dan diterapkan secara optimal. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.